aku orangnya sangat-sangat pendendam, sehingga ketika ada seseorang menyakitiku, aku sakit banget. Nah, abis itu, ternyata aku ditikung sama teman aku yang aku bantu hidupnya. Ditikung, bosannya dia berbohong urusan finansial, ternyata dia dapat pemasukan dari orang tuanya, sedangkan aku adalah orang yang berdiri dengan kakiku sendiri. Apapun itu aku lakuin, sampai akhirnya aku down, bertengkar. Waktu itu aku hampir dibakar. Jadi aku tuh selalu kulakan di Magelang, Jogja, Magelang setiap hari. Berangkat jam 8, pulang jam 12 malam. Naik motor. Motorku bentuknya udah kayak keong karena dia kardus-kardus kartonan gitu, banyak banget, diiket-iket. Dan aku selalu nyisir dari mau Jogja bagian paling barat dulu atau Jogja bagian paling timur dulu. Jadi aku selalu nyisir DIY ini setengah lingkaran, 180 derajat. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah lama juga kita nggak ketemu ya? Lama. Berapa tahun ya? Iya ada hampir setahun loh. Udah hampir setahun. Dulu pernah ketemu lama, waktu di kampus pernah ketemu ya kan? Iya. Kemudian ketemu lagi di jalanan. Sekarang ternyata ketemu di tempat atau di masa yang mungkin sudah berubah zamannya. Dulu sudah masa transisi. Dulu malah yang enak, salah. Oh dulu yang enak, sekarang? Sekarang OTW sulit. Oke. Ya. Ini karena kebetulan ini kan acara podcast ya, namanya boleh cerita. Sehingga kalau misalnya nanti ingin bercerita tentang apapun itu, sini sangat dipersilahkan. Oke. Pertama mungkin temanya lebih pada bisnis, karena ini kebetulan Wak Sevin ini kan orang yang selain bergerak di bidang kesenian dulunya, ya bisa dikatakan SMA juga di musik ya kan, kemudian di S1 di teater, sampai pada akhirnya sekarang setelah saya lihat cek-cek di media sosialnya kayaknya udah mulai berbisnis. Iya, merambah ke dunia bisnis. Nah, itu yang ingin aku pertanyakan nanti di situ tuh. Bisnisnya kira-kira tentang apa nih? Aku tentang salah satu dari segmen primer, kebutuhan primer. Kebutuhan primer salah satunya. Apa ini? Sandang. Sandang. Ya, sandang, bersandang. Karena cewek-cewek kan suka bersandang tuh ya kan. Sebenarnya nggak cuma cewek sih, cowok juga suka. Cuman kayak lebih identik kalau bersandang itu cewek. Gitu. Sandang dalam artian pakaian ya? Pakaian. Oke. Nah, pakaian apa nih? Kalau boleh tahu. Basicnya sandang. Jadi menurut aku ada pembagian-pembagian yang dia selalu memiliki basicnya. Jadi kayak primer itu ada 3 sandang, pangan, papan. Dan di setiap 3 opsional itu ada basicnya lagi. Sandang itu kalau untuk perempuan itu dia basicnya adalah baju tidur. Oh. Kayak gitu. Karena cewek tuh kadang sering nggak sih lihat cewek di luar gitu, dia beli cilok atau beli apa pakainya piyama. Pakainya baju tidur. Lagi jadi trend. Itu basic banget ya. Menunjukkan bahwasannya dia tetap santai dalam situasi dan kondisi apapun. Oke. Gitu. Berarti kalau kita bisa simpulkan sebenarnya karena Wak Sevin ini memang penuh filosofis dan misteri. Dari tadi kalimatnya sengaja membuat penonton bertanya-tanya, ini sandang ini apa? Bisa pakaian dalam? Ternyata enggak. Ini kalau kita simpulkan daster. Ya, daster. Iya, daster yang baju tidur. Namanya apa? Daster apa tuh? Nama produk aku Daster Nona Jogja. Oke. Karena satu saya dari Jogja dan saya masih nona-nona. Oh iya. Iya, jadi itu maksudnya filosofis lagi ya. Daster Nona Jogja. Iya. Sempat nggak terima. Sempat nggak terima. Kucingnya nggak terima. Iya. Oh, iya. Jadi di balik Daster Nona-nona ini kan pasti punya banyak sejarah ya. Iya. Maksudnya cerita-cerita pahit, cerita manis, dan tapi sebelum itu mungkin pertanyaannya lebih sejak kapan sih berdirinya itu? Berdirinya sejak 2020 awal, waktu Covid datang dan melanda Indonesia sampai segala macam pekerjaan mengalami penurunan. Ekonomi mengalami anjlok karena wabah tersebut. 2020 awal. Waktu aku habis wisuda. Jadi aku habis wisuda, itu Maret tanggal 8, 15 lockdown. Lockdown besar seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya tertekan.
sama keadaan dan finansial terutama. Karena namanya habis wisuda kan berarti habis menyiapkan skripsi, ya kan? Menyiapkan skripsi membutuhkan banyak uang, waktu, tenaga, pikiran. Baru mentas, baru lulus, kena lockdown, double. Tambah lagi kalau jurusan kesenian itu biasanya budget banyak keluar itu ketika TA ini. Iya betul. Waktu skripsi. Waktu skripsi ya, sekaligus buat pertunjukan. Biasanya anak-anak pertunjukan kan begitu ya. Jadi berarti gara-gara COVID justru berkahnya malah dapat berkah. malah berbisnis. Pokoknya teman-teman, menurut aku apapun kesulitan yang teman-teman alami itu adalah pupuk untuk tanaman teman-teman sampai teman-teman bisa metik buahnya. Oke, nah kita kebetulan udah masuk dalam rangka ini ada mantra nih. Oh ya. Nah memang kalau di podcast kita selalu ada mantra yang muncul nggak sengaja ya. Oh iya. Tapi tolong diikuti ya. Oke. Aninganuna. Aninganuna. Oh iya. Ternyata suaranya kakak Sevi ini juga bagus sih, kayak merdu juga. Kayak dulu pernah jadi penyanyi nih kalau nggak salah. Kan musik bos. Oh iya. Namanya musik tetap selain musik dulu di bidang apa? Aku mayornya flute, jadi instrumen utama aku flute, tapi instrumen kedua aku piano. Oh, Ya. instrumen kedua piano. Ya, Instrumen cuman ketiga piyama. betul itu masuk. bisa. Atau pakai piyama untuk main piano. Iya, itu bisa juga. Kayaknya belum ya? Belum. Jarang ya orang. On the way. Aduh, nah kita tunggu ya kan? Iya. Maksudnya perlu ditunggu pertunjukan main piano. Pakai piyama. Iya, kita tunggu Iya. nanti. Bikin sendiri, pakai sendiri, jual sendiri. Kebetulan itu harusnya di tempat-tempat umum ya. harusnya. Iya. Karena biar penonton Sensasional. Weh. yang penting tetap ada skillnya, Iya. ada pakaiannya yang Karena jiwa seni tetap mengalir mendarah daging udah. itu benar sih. Iya. Selain tadi berdiri sudah jelas maksudnya 2020 itu di saat berdiri itu apa yang kesulitan atau ya pengalaman pahit lah mungkin entah pahit entah manis terserah lah pengalaman. Oke, untuk dari awal nih aku menceritakan hal yang pahit dan mungkin ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk menggugah semangat, menggugah gairah untuk tetap hidup, bahwasannya hidup ini terlalu terlalu babi untuk ditinggalkan, bahwasannya kita bisa gitu loh melawan babi-babi ini. Iya, Lanjut, Kak. karena Curhat kasta itu kita lebih tinggi. Kita harus melawan babi-babi ini Benar. untuk tetap hidup gitu. Masa babi bisa tetap bertahan hidup, kita nggak bisa, iya kan? Jangan mau kalah. Jadi gini teman-teman, terutama Wak Ilham ya. Jadi aku dulu pertama waktu udah tahu lockdown, semua pekerjaan terputus. Apalagi di dunia event, seni dan lain-lain tuh nungging semua. Ya kan? Pekerjaannya nungging cuma. Iya, aku ikut nungging, asam lambung, nggak bisa makan. Ya. Sama masuk angin biar kentut. Memang asam lambung itu biasanya dialami ketika masa-masa sulit. Iya, itu adalah penyakit paling dekat dan paling akrab sama finansial yang menurun. Iya. Nah, udah gitu, aku mikir nih, aku harus bertahan hidup kayak gimana caranya. Tadinya dari awal aku jualan detol, antiseptik. Jadi aku tuh selalu kulakan di Magelang, Jogja, Magelang setiap hari. Berangkat jam 8, pulang jam 12 malam. Naik motor. Motorku bentuknya udah kayak keong karena dia kardus-kardus kartonan gitu banyak banget, diiket-iket. Dan aku selalu nyisir dari mau Jogja bagian paling barat dulu atau Jogja bagian paling timur dulu. Jadi aku selalu nyisir DIY ini setengah lingkaran, 180 derajat. Untuk bisa bertahan hidup teman-teman. Detol udah mulai menurun, harga masker mulai menurun. Aku jualan bawang bombay. Jadi Ke pasar. itu pertama kali bisnisnya jual detol. Detol. Kedua Detol dulu, bawang terus bombay. bawang bombay aku kulakan di pasar, karungan ngangkat-ngangkat karung kayak kuli gitu kan. Terus pakai mobil pickup dan lain sebagainya. Mobil pickup aja juga pinjem teman-teman. Mohon maaf, nggak ada apa-apa nih, cuma ada motor. Waktu itu pesanan alhamdulillah 300 kilo. 300 kilo. Cuman aku COD sampai Magelang. Bawa sendiri atau Bawa sendiri. pick up itu? Iya, sampai aku disamperin waktu itu kan aku COD di pinggir jalan raya arah ke Magelang tuh. Arah Jogja ke Magelang. Aku berhenti untuk COD, terus aku disamperin orang. Ditanya, "Mbak, melonnya harga berapa?" Lah saya jualan bawang bombay kamu jadi melon. Emang muka aku kayak pedagang melon. Kadang-kadang emang
memang pembeli itu kadang-kadang juga nggak melihat situasi. Iya. Kadang dia datang saat lucu-lucunya. Kita lagi pas mungkin lagi nunggu atau lagi perut lapar ya kan, tiba-tiba ada jadi dia nggak fokus, sama mungkin pikirannya kena angin jadi terbang dikit nggak ngaruh ya kak. Jangan malaikat. Kita juga nggak tahu kan ternyata malaikat. Iya benar. Katanya rezeki akan. Amin, aku sih aminin aja, tapi kayaknya bukan sih. Kayaknya motor Astrea soalnya. Gak mungkin juga ya malaikat motor Astrea. Kayaknya malaikat gak ada SIM. Kita lanjut. Oke, terus abis itu udah jualan bawang bombay, turun, pindah jualan gula. Aku plastikin per setengah kilo dan sebagainya, pokoknya sedih banget gitu. Dan aku menghidupi di situ kan aku waktu itu ngontrak bareng teman-teman aku. Teman aku kebetulan pekerjaannya di dunia malam. Dunia malam kompleks ya teman-teman dan tidak harus negatif. Pokoknya dia di dunia malam, jam malam. Angkringan juga dunia malam. Ya bisa. Aku menghidupi dia. Dia bawa lagi kakaknya ke kontrakan. Saya menghidupi 2 orang. Jadi dia awalnya dia sendiri, kemudian bawa kakaknya. Iya, ada kakaknya. Kucingnya dibawa juga? Kucingku. Sapi nggak ada dibawa? Besok lembu. Oke. Gitu. Nah, jadi kenapa sih kok aku menghidupi 2 orang? Karena gini, even dia bekerja di dunia malam dan dia nggak punya pendapatan, aku sebagai seorang manusia yang memanusiakan manusia terketuk dong hati aku. Ya kan kayak yang, even aku cuma ngasih berapa atau buat entah dia beli apa, sampai aku tuh kalau beli mie Indomie gitu, itu harus yang 1 karton dan itu mereka makan sehari 3 kali, 2 kali. Jadi mereka full makan Indomie 1 bulan. Kecuali aku nggak mau. Aku masih sayang badanku. Cuman karena keadaan ya Wak ya, dan aku cuman mampunya segitu, tapi seenggaknya aku senang bisa berkontribusi untuk keberlangsungan hidup orang yang ada di sekitar aku. Setidaknya masih mampu. Ya, itu mungkin yang menjadikan orang itu merasa hidup itu ketika dia bisa bermanfaat. Iya, karena aku tuh paling takut ketika aku someday nanti meninggal, aku dilupain. Aku takut banget. Iya. Kayaknya nggak bakal dilupakan ya. Amin. Amin. Kita sengaja bikin podcastnya biar kapanpun nggak akan ada yang melupakan. Iya, amin. Ya. Jejak digital nyata ya. Jejak iya. Kalau kangen bisa lihat. Iya. Atau bisa chat. Loh. Karena yang malah kamu mau nyusul. Ya itu betul juga sih. Nah, abis itu ternyata aku ditikung sama teman aku yang aku bantu hidupnya. Ditikung, bosannya dia berbohong urusan finansial, ternyata dia dapat pemasukan dari orang tuanya, sedangkan aku adalah orang yang berdiri dengan kakiku sendiri. Apapun itu aku lakuin, sampai akhirnya aku down, bertengkar. Waktu itu aku hampir dibakar teman-teman. Aku udah disiram bensin, aku serius, aku nggak bohong. Ini cewek, temen aku cewek, ya cewek lah. Nah, iya aku dibakar, aku berantem hebat sama dia, terus aku mau dibakar sama dia udah nyiapin bensin. Ternyata aku nggak tahu kenapa dia bisa nyiapin bensin, atau dia mau buka toko bensin, aku nggak paham. Tapi yang jelas dia punya bensin. Dia keluar rumah dulu, terus dia masuk lagi, dia nyiram aku pakai bensin, dan dia emang cewek merokok. Merokok bukan elektrik, merokok betul, merokok gitu. Nah, ada indikasi mau pembunuhan itu? Ya pasti, terus maksud aku disiram bensin difermentasi gitu, atau gimana? Iya kan? Itu sudah pasti masuknya ke situ ranahnya. Sekarang maksudnya hal apa lagi selain pembunuhan kalau manusia disiram pakai bensin? Ngaben? Benar. Lu kira gue udah jadi mayat? Belum kan gitu. Kira-kira dia punya ini ngirup-ngirup bensin gitu. Ya nggak usah disiram juga ke orang. Maksudnya gimana? Jadi kalau bensin itu udah indikasinya udah agak Iya. jelas. Jadi gitu, udah berantem hebat sampai akhirnya aku punya kenalan temen yang punya temen lagi. Aku punya temen si A punya temen si B. Nah si B ini dia itu jualan daster sambung. Jadi dia kayak modelnya udah semi distributor gitu, udah lumayan besar. Barang masuk ke dia banyak. Sampai akhirnya aku jualin, ya kan. Aku datang ke tempat dia, aku ngetem. Rumah aku di Sewon, tempat dia Jakal KM 10. Itu ngelaju, iya. Jadi jaraknya sejam, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu di mana Sewon dan Jakal, itu jaraknya sejam. Jadi aku berangkat pagi jam 8 seperti halnya waktu aku men-setting diriku untuk jualan antiseptik tadi. Berangkat jam 8, pulangnya jam 8 sampai jam 9 malam aku. Ngetem di sana karena perebutan sama reseller yang lain. Dan waktu itu kan lockdown tuh WFH. Semua orang dipekerjakan di rumah, 1 poin. Yang kedua banyak PHK, 2 poin, otomatis tetap di rumah juga. Yang ketiga karena efek
WFH dan pemecatan ini, PHK ini, banyak ibu-ibu menjadi korban proyek suaminya. Sehingga tingkat kehamilan naik 105%. Project. Iya, kena proyek sama suaminya nih. Nah, itu ya kebahagiaan justru. Itu kebahagiaan, kan dikasih amanah anugerah kan. Iya. Terus aku di situ melihat peluang teman-teman, bahwasannya apa sih yang bisa aku mainkan di sini untuk bisa bertahan hidup. Daster. Orang kerja pakai daster, pakai blazer, kelar. Zoom, by Zoom, ya kan. Nggak punya kerjaan juga, cuma tidur-tidur aja. Butuhnya apa? Daster. Hamil juga butuhnya daster, nggak mungkin pakai baju kantor ibu di rumah, ya kan. Nah, di situ akhirnya aku mencoba untuk mendalami, untuk mengikuti mengalir arah bisnis ini akan oke nggak untuk aku jadi pijakan pertama. Aku mencoba diriku, men-challenging diriku untuk bisa konsisten di situ. Dari yang aku bener-bener nggak punya uang, 0 rupiah. Bener-bener 0 rupiah, aku tanpa modal. Dan aku ngetem di sana setiap hari dari jam 8 pagi, even telat jam 9, jam 10 lah ya. Itu sampai minimal 12 jam. Minimal banget 10 jam aku ngetem di sana. Jadi modelnya aku ngevideoin, ngefotoin, video call dan lain sebagainya karena teman tadi kan? Iya, temennya teman gitu, si B ini. Aku ngetem di sana. Udah gitu sampai akhirnya aku punya untung 100.000, aku bisa kulakan 3, aku bawa pulang. Gitu terus sampai akhirnya aku bisa kulakan sampai 100 pieces, 200 pieces. Itu bener-bener aku kalau orang Jawa ngomongnya dipetani, disisirin satu-satu. Gitu. Dengan konsistensi teman-teman ya, dengan catatan konsistensi dan kalian harus mempunyai jiwa challenging. Harus berani hidup dalam keadaan apapun ya. Dan memilih ketika kalian akan menapaki sesuatu. Itu wajib banget. Karena ketika teman-teman menapak, nih teman-teman nih melangkah nih. Apa nih yang harus dipakai? Sendal, biar apa? Biar nggak lecet kakinya, biar nggak kepanasan, biar nggak kasar kakinya dan lain sebagainya, tetap menjaga kebersihan. Berarti apa yang harus kita siapin? Mentalnya, kayak gitu. Apalagi nanti semua akan berkembang. Siap. Ini sangat memotivasi ya mungkin ya, karena sebelumnya terkait daster. Daster ini kan banyak ya, bentuknya kalau di luaran itu banyak. Nah, pertanyaannya mungkin lebih apa sih bedanya produk Nona Daster ini dibanding daster-daster yang banyak di pasaran itu? Yang membedakan itu apa? Jadi gini teman-teman, kalau aku memfilterisasi namanya sandang itu, dia adalah tipikal bisnis yang tidak akan pernah mati sebenarnya karena dia primer, sudah masuk primer. Oke, kita dapat poin 1. Poin yang kedua adalah kekurangan dari sandang ini apa? Pakaian ini apa? Pertumbuhan atau perkembangan dari modelnya itu cepet banget. Walaupun misalnya sekarang nih modelnya modern-modern, terus nanti tiba-tiba balik ke tahun 90-an, nanti terlalu random ya, pokoknya berkembang terus. Karena ketika kita ngomongin pakaian tuh nggak bisa monoton teman-teman. Nah aku mikir lagi, pakaian apa sih yang kira-kira dibutuhin untuk sehari-hari dan tidak akan berubah. Minimal jadi basicnya gitu, yang bener-bener dia paten kali gitu, yang paten. Ternyata baju tidur yang dia bentuknya bisa membuat kita nyaman. Contoh halnya, kalau daster zaman sekarang kan ada yang kimono, ada yang setelan panjang pendek atas bawah, ada yang macem-macem banget gitu loh. Ada yang bentuknya jadinya dress, gaun, ada yang kayak horden besar banget bawahnya, iya kan? Yang kalau dia muter kayak India gitu, kayak Sofi apa sih yang filosofi gitu, Sufi jubah ya, kayak jubah gitu kan, ada banyak banget macam ragamnya. Nah tapi di sini aku hanya mematenkan 3 teman-teman, yaitu bentuk busui friendly, karena waktu itu kan masih masuk segmennya dia kebutuhan industrinya adalah menyusui, untuk hamil dan menyusui. Di situ aku ngambil poin bahwasannya aku ketika berbisnis ini berarti 3 tahun ke depan aman, karena proses mengandung 9 bulan 10 hari, menyusui sampai 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Berarti untuk 3 tahun ke depan daganganku akan aman, jualanku akan aman. Itu juga bisa untuk poin hal-hal seperti ini, kan sepele sebenarnya, cuman kadang itu luput terlewati gitu sama teman-teman untuk para calon pembisnis baru ini. Nah setelah itu aku punya model yang kedua, you can see, untuk mungkin anak-anak muda yang dia tetap pengen dasteran, santai, nyaman, tapi tetap stylish kayak gitu. Jadi sedikit terbuka, dan ini untuk memanipulasi untuk teman-teman yang punya lengan atasnya besar.
agak semok atau besar gitu ya. Nah itu dia bisa manipulasi tapi tetap kelihatan casual. Itu sama yang satu lagi yang agak haram tali. Karena dia cuma di tali sini aja kan. Itu namanya haram tali. Haram, enggak juga haram tali. Nah, itu memang buatan aja. Iya, agak terbuka gitu loh teman-teman gitu. Itu segmennya memang bagi orang yang memang di rumah gitu. Sukanya memang yang minimalis. Ya, kita menyediakan juga. Jadi kita punya 3 segmen kayak gitu ya. Kayak perekonomian kan juga ada 3 segmen. Bawah, menengah, dan atas. Nah, jadi saya juga menganut dari filosofi itu ya. Filosofi perekonomian teman-teman. Nah, udah gitu aku mikir lagi, kalau baju utuh itu kan banyak ya yang bikin banyak banget. Sampahnya kemana? Sampahnya akan kemana? Sedangkan di dunia ini sampah kan terproduksi terus. Karena apa? Konsumtifnya juga tinggi gitu. Konsumennya juga tinggi, konsumtifnya juga tinggi. Pada akhirnya aku mikir Dasar Sambung ini menjadi inovasi untuk teman-teman kalangan menengah atau bahkan menengah ke bawah. Yang atas juga pasti bisa beli ya pastinya. Itu untuk bisa mencicipi, merasai, memakai, menyandang pakaian dengan kualitas kain yang oke, tapi dengan harga yang murah. Dengan cara mengolah sampah itu tadi. Oh. Gitu. Dengan harga yang murah, kualitasnya tetap terjaga. Yang branded ya, pakaiannya. Ya, kainnya branded. Jadi kalau teman-teman tahu baju-baju brand yang di mall-mall gitu kayak H&M, terus kayak Yungkong gitu, itu aku ngambil dari kain-kain mereka. Oh. Nama bahan kainnya Rayon Rotary. Aku pernah beli pijamaknya dari Yungkong itu. Harganya 399.000 something. Pendek-pendek tuh teman-teman, pendek-pendek. Dan aku pernah kedapetan motifku, kainku itu ada di gudangku persis. Dan aku cuma jual seharga 20.000 sama harga paket ayam, nasi paket ayam masih mahal harga paket ayamnya dibanding baju aku. Daster 20.000. Yes, 20.000 dari kain yang kualitasnya high quality. Oh. Even teman-teman mau rendam kain itu 7 hari 7 malam nggak akan luntur teman-teman. Nggak kayak daster-daster di pasaran. Even kalau udah kayak gitu pasti printingnya otomatis bagus. Iya, Mata nggak bisa bohong. Benar, ya kan? Pokoknya quality mah quality gitu. Lagi zaman sekarang ya, orang tuh udah pada pintar ya pilih bahan. Nah, kadang tuh tanpa mereka tahu itu bahan apa, yang penting kalau udah lihat printingnya bagus, ya kan? Pokoknya dari mata udah oke aja tuh udah pasti di ya 80% 70% tuh udah pasti oke bahannya. Kalau dari mata tuh udah kelihatan oke gitu. Karena mata tidak pernah bohong. Oke. Ya kan? Ada satu mantra lagi ya. Mungkin karena melintas lagi. Mungkin kali ini aku juga jadi kepikiran pengen dengar dari Wak Sepin aja. Kira-kira apa yang muncul biar nanti aku ikutin. Oh gitu. Kalau aku kebetulan ada daerah Kalimantan ya. Ya, coba. Yang singkat-singkat aja. Oh ini singkat banget tapi aku nggak tahu bisa diikutin ini apa agak enggak. challenge ini. Oke, coba. Oke. Singkat banget. Ini selain challenge-nya udah lama juga ya, nggak sering. Bagusnya sih ya. Cuman yang nggak enaknya ketika misalnya takutnya ngencas itu loh. Keluar kan. Takutnya kalau ada gigi sambung. Ini waktu iya gitu kan tangannya tinggi ya keluarnya. Berarti, ini menarik nih. Ada darah Kalimantan juga. Ya, abah aku dia pribumi Kalimantan, Kalsel, Banjarmasin. Jadi emang darah kental Banjarmasin. Mama aku pribumi Jawa. Oh, jadi pribumi ketemu pribumi. Percampuran dua darah Banjar dan juga Jawa. Jawanya Jogja berarti. Bantul. Oh, Bantul. Iya, ya Bantul tuh Jogja ya. Iya, DIY. Iya. Produk cedul. Cewek Bantul. Yoi. Produk cedul. Iya. Selain tadi kita tentang pengalaman, setiap orang pasti dalam menjalankan hidup itu kan atau yang menyemangati dirinya itu pasti ada sosok yang menginspirasi. Entah itu dari bacaan, entah itu dari tokoh momen atau seseorang yang dekat. Nah, itu siapa kira-kira yang memotivasi Wak Sepin untuk bisa bertahan dan semangat survive dan semangat selalu dalam berbuat bisnis? Daster ini, Daster Sambung, nona-nona. Itu siapa kira-kira? Yang jelas aku gini teman-teman, aku perlu menyampaikan bahwasannya tipikal karakterku, kita harus mengerti tipikal karakter kita. Basic karakter kita itu apa? Basic karakterku adalah pendendam teman-teman.
Aku orangnya sangat-sangat pendendam sehingga ketika ada seseorang menyakitiku, aku sakit banget gitu. Cuman aku mengalihkan dendamku itu menjadi sebuah aksi yang positif kayak gitu. Kayak contoh gini, oke, aku dibilang sini Sevin, foto dulu kita, takut nggak dapat tanda tangannya kan sudah jadi artis. Padahal definisi artis adalah pelaku seni, ya kan? Semua pelaku seni adalah artis. Even apapun itu, ketika dia melakukan kesenian, sesuatu yang mengandung estetika, keindahan, itu adalah pelaku seni. Nah, di situ aku kayak yang, ya Allah, aku kok gini banget, jadi intimidasi banget secara status mungkin. Status pendidikan dan lain sebagainya. Emang kenapa sih kalau aku sekolah di sini? Emang salah apa gitu? Emang kenapa kalau aku bagian dari produk minoritas? Aku adalah produk minoritas karena apa yang aku ambil itu sifatnya minoritas gitu. Karena pada umumnya orang-orang ngomong PNS lebih oke, lebih apa, lebih ini. Enggak, aku memilih untuk menjadi seorang seniman kayak gitu. Nah, itu poin-poin hal yang membuat aku tuh menjadi dendam. Aku harus membuktikan bahwasannya aku bisa membuktikan ketika aku mendalami seni, aku juga bisa menghidupi diriku sendiri dan aku bisa hidup di dalam seninya. Kayak gitu. Itu ya. Iya, dalam cara apapun. Nah, terus kalau misalnya yang bilang orang miskin itu nggak punya teman, orang kaya nggak usah nyari teman, teman akan datang. Itu akan menjadi kata-kata motivasi teman-teman. Teman-teman bisa membeli teman hanya karena teman-teman bisa punya duit. Itu hukum sosial yang berlaku ya. Iya, lebih ke sosial karena itu asumsi itu bisa muncul karena kesepakatan orang-orang yang akhirnya bergerombol mengkubu dirinya masing-masing untuk melakukan hal yang seperti itu. Kayak kesepakatan, kayak agama muncul karena kesepakatan. Begitu juga dengan hukum sosial yang seperti itu karena kesepakatan, teman-teman. Dan diakui loh secara tidak langsung kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat aku bahasanya, oke, aku sekarang akan merintis, aku akan punya uang. Sehingga teman-teman yang akan datang sama aku. Karena apa? Mereka akan mengakui, memvalidasi diriku bahwasannya, Sevin itu loh, ini gini, Sevin itu loh, ini deketin banyak ilmunya atau banyak uangnya atau banyak apa ya, segala sesuatu yang mengandung kata banyak itu pasti akan didatengin karena mereka minta bagiannya. Barat kata tuh harta itu gula, ya kan? Pasti Ada semut, Nah, yes, kayak gitu teman. Aku suka menjadi magnet. Aku suka menjadi magnet ketika aku menjadi magnet dan aku bisa dideketin, menyeret sekitarku tanpa harus aku yang nyeret. Mereka akan datang dengan sendirinya. That's right. Iya. Berarti berawal dari dendam sebenarnya. Dendam, aku pendendam banget orangnya. Jadi gitu. Dendam ini kan tadi masih belum clear itu. Dendam itu dalam konteks ini karena ejekan berarti. Hinaan dan segala macam. Sebenarnya aku tipikal orang yang santai. Maksudnya kita bercanda, kita ngomong A sampai Z pun nggak apa-apa. Asal jangan sifatnya mengintimidasi. Kayak contoh, sinilah artis kan, cantik, gini-gini. Tapi raut mimiknya, gesturnya, itu dia kayak sarkas banget. Kayak yang, emang kenapa sih kalau gue artis? Benar. Emang kenapa? Kalau someday aku terkenal, emang kenapa? Itu kan cita-cita aku. Sama halnya semua orang punya cita-cita. Dia jadi guru, dia pengen jadi guru yang berkualitas. Dia pengen jadi dokter, dia pengen jadi dokter yang berkualitas. Terus kenapa salahnya dengan artis ingin menjadi orang yang terkenal? Orang tuh intinya kalau ketika menginginkan atau berambisi jadi sesuatu, kalau saya tangkap itu jangan malu-malu ya. Iya, jangan malu-malu. Dan tolong disupport gitu loh teman-teman. Jangan diintimidasi, support aja. Yang penting ketika misalnya gini, jangankan hal yang positif. Di luar negeri aja, profesi maling aja disupport. Loh, bener nggak? Maling di luar negeri tuh keren-keren loh. Iya kan? Ada yang nyampe dia punya tank mungkin, atau dia punya bor, dia punya apa, dia punya keahlian yang gila, minoritas yang tapi itu ketika dia keluar di permukaan dia akan menjadi hal yang mengerikan. Itu keren banget karena apa? Lingkungan yang mensupport. Itu aja hal negatif aja disupport. Kenapa kita melakukan hal positif tidak disupport? Ya kan? Toh juga kalau kami terkenal, kalau kami jadi public figure yang oke, yang bisa memotivasi, memberi inovasi teman-teman, juga kalian juga yang dapat. Kenapa harus diintimidasi? Kenapa gitu? Kan dendam, jadi kayak jengkel. Kau tuh nggak kasih makan, nggak kasih kami cantik, nggak kasih kami pintar, tapi ngasih bacotnya nggak enak-enak gitu loh. Kenapa gitu harus gitu? Kenapa? Support lah. Ya, berarti itu memang selain terjadi pada
Mas Evin, aku percaya bahwa itu sering sekali terjadi pada orang-orang lain juga. Iya, betul. Yang sedang mungkin dia Merintis, menceritakan iya. tentang keinginan dia, ambisi dia kepada orang lain. Ketika itu orang lain langsung kayak, lu mah gitulah ya, meremehkan itu ya. Ih, apa sih gitu ya. Padahal itu nggak boleh, teman-teman, harus disupport. Harus disupport. Mungkin ada mantra lagi nih kayaknya nih. Banyak ya mantra. Biar gak serius-serius nih kayaknya banyak kali nih mantra-mantra. Oke. Wih. Ternyata nggak kaleng-kaleng memang ada. Bener ini adalah satu produk sebagai orang yang bangga, maksudnya terhadap apa yang dia pilih, jurusan apa yang dia pilih. Kemudian walaupun banyak cemoohan terhadap jurusan sudah kan, ketika orang tua bertanya, emang tujuanmu masuk Seni apa? seni apa? Ya ujung-ujungnya kan kita mentok menjawab itu. Kita jawab artis, orang tua juga gitu kan. Yeah. Kita jawab apapun pasti akan dimentahkan. Maka kembali lagi ke tadi bisnis Duster ini. Sekarang sudah punya karyawan berapa? Baru 5 sih teman-teman. Dan itu sudah melalui reshuffle yang berbagai macam gitu. Karena kan kita namanya bisnis itu harus punya basic system. Basic system itu wajib. Jadi sistem itu jadi aku tipikal orang yang tidak mau bekerja di dalam sistem, tapi harus sistem yang bekerja untuk aku. Sehingga kita harus membuat sistemnya bekerja tanpa kita harus susah untuk masuk ke dalam sistemnya. Autopilot. Autopilot, ya. Jadi harus sistem yang kerja untuk aku. Itu memang yang selalu diimpikan para pebisnis. Tapi kebanyakan mimpi itu bagi orang-orang di awal dia nggak mau berjuang seperti yang tadi dialami. Maksudnya pengennya ya bisnis langsung autopilot. Nah itu nggak bisa tuh. Itu susah memang. Untuk nyampe ke tahap itu kita harus punya sistem yang kuat dulu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita masih awal itu pasti kita bekerja untuk sistem. Karena kita masih masa pencarian. Tapi ketika itu sudah lumayan langkahnya udah banyak, itu kita akan melihat peluang-peluang dan di mana kita bisa membalikkan sistem bekerja untuk kita. Gitu. Ya, bisa jadi pijakan-pijakan gitu, teman-teman. Kamu dulu punya mentor nggak dalam menjalankan bisnis itu? Ada, dan dia seorang mafia ternyata. Dia seorang penipu ulung. Ternyata ini menarik, saya menampung seorang mafia yang sudah diblokade di suatu kota. Karena dia parah banget, dia sudah menipu satu orang tuh bisa 50 juta, 30 juta something satu orang. Bayangin berapa ratus juta uang yang sudah dia tipu. Tapi dia memang berkecimpung di dunia perkainan. Jadi gini teman-teman, Duster itu kan butuh material. Nah, di kain ini aku nggak tahu Allah itu mendatangkan orang ini, penjahat ini untuk masuk dan aku lindungi tanpa sepengetahuan aku, latar belakangnya ya maksudnya. Tanpa aku tahu latar belakangnya dia, dan dia ternyata seorang mafia, tapi dia orang yang kaya ilmu. Dan dia yang memberitahu aku, ini kesini, ini sini, dengan berbagai macam arahannya dia, walaupun emang agak terseok-seok karena mungkin aku kurang bisa mengejar ya. Dia udah mendalami kain sekitar 13 tahun, sedangkan aku di situ baru lahir banget. Kan agak susah ya untuk ngejarnya. Bayi nggak bisa langsung lari, nggak bisa langsung ngikutin kayak umur 13 tahun. Cuman aku berusaha untuk bisa mendekati itu. Ya adalah namanya, aku juga ketipu-tipu, berapa puluh juta juga pernah keluar kayak gitu. Cuman itu tidak menjadi putus asa untuk aku, teman-teman. Aku malah semakin tertantang. Itu tadi karena basic di awal, teman-teman. Kalian harus punya jiwa challenging dan untuk membayar dendam-dendam yang ada di dalam diriku. Gitu. Aku udah walaupun sempat down, tapi kunci bisnis adalah bertahan. Apapun keadaannya, bertahan. Bertahan aja. Karena bisnis tuh paling banyak runtuh ketika dia di fase bertahan. Sangat, nggak cuma bisnis, hubungan percintaan juga gitu. Biasanya gitu sih. Percintaan memang sering begitu ya? Iya. Jadi itu sebenarnya kurang lebih tipis-tipis lah sama bisnis gitu. Fase bertahan justru cobaannya terlalu. Ya, sebenarnya ketika fase bertahan itu menurut aku adalah fase di mana kita tuh mencari pupuk untuk memetik buahnya nanti. Nah, seperti itu ketika aku sudah waktu itu fasilitas mes, ada motor, ada HP dan segala macam. Motor sampai mau dijual sama mafia itu, iya. Oh, mafia itu yang mau jual. Iya, jadi aku punya mes, teman-teman, aku punya mes, gudang, tempat produksi. Jadi waktu itu aku 2 bisnis jalan bersamaan. Aku jualan kain dan aku juga kain yang aku jual aku produksi juga. Jadi sambil selam
2 pulau terlampaui. Oke. Tapi ngomong-ngomong, selain bisnis ini, kegiatan di luar bisnis ini apa aja kira-kira? Aku tetap berkesenian. Aku nge-MC. Oh, masih nge-MC. Aku tetap nge-MC, masih jadi ya influencer konten gitu. Aku suka memotivasi teman-teman. Even kadang-kadang mungkin kalimat-kalimat aku tuh bersifat sarkas atau kasar. Cuman aku sebenarnya pengen memicu teman-teman untuk yang hidupnya tuh bergairah gitu loh. Karena omongan aja itu gak bisa menjadi patokan untuk kita bisa down, gitu. Ini kata-kata ini kan gak bisa dipegang kan teman-teman. Benar. Ya, yang bisa dipegang adalah diri kita sendiri. Kita bisa megang diri kita bisa merasakan, kita bisa menghidupi, mau dibawa kemana diri kita. Yang kita bisa rasakan itu yang harus kita utamakan, bukan dari omongan-omongan. Oke. Banyak sekali yang bisa kita ambil ya, maksudnya pelajaran dari termasuk kata-kata quote ya mungkin. Quote. Kapan fase yang benar-benar dalam hidup? Karena setiap orang biasanya mengalami fase terendah lah bahasanya, titik nol gitu kembali untuk ini. Itu pernah dialami dan kapan itu? Pernah teman-teman. Jadi aku pernah punya gangguan mental. Gangguan Teng-teng gitu ya. ya. Ini benar-benar gangguan mental yang kalau teman-teman tahu namanya anxiety disorder, tapi udah yang tahap lanjut. Karena aku sampai nggak bisa tidur malam gitu, aku setiap 1 sampai 2 jam paling lama itu aku pasti kebangun dan nangis, mimpi buruk, selalu mimpi buruk kayak gitu. Even aku lagi masak atau lagi ngapain activity gitu, aku nangis karena anxiety disorder itu kan kecemasan ya. Jadi aku selalu cemas. Satu waktu itu kisah cintaku yang udah aku bangun 7 tahun runtuh, berpisah. Aku belum bisa berdamai sama diriku sendiri satu itu. Yang kedua, waktu itu aku pertama kali nurunin aset mobil dengan harapan aku masih umur segini, ketika ada something yang sulit aku masih bisa ngejar karena umur aku masih produktif gitu. Baru 1 bulan nurunin, masuk kantor polisi. Siapa yang masuk kantor polisi? Kamu? Bukan, mobil aku ditahan di sana. Bukan karena aku ya teman-teman, tapi ini karena orang lain, tapi dampaknya kena di aku. Otomatis cicilan dan lain sebagainya kan. Oh my god ya, ini kembali ke finansial. Cuman itu bikin down juga. Yang ketiga adalah 6 bulan terakhir kemarin, akhir tahun 2023, dari bulan Juni, Juli, Agustus, dari mulai bulan Agustus September sampai Desember, aku udah menguburkan 6 jenazah. Dan itu juga keluarga aku, termasuk adik kandung aku sendiri, anak aku. Masa anak aku tuh sebenarnya anjing sih, cuman aku bener-bener udah mentreatment dia kayak anak aku sendiri. Aku dulu sekolahin dia, aku ajarin dia, aku beri kasih sayang, aku beri tempat yang layak. Aku pindah-pindah kontrakan tiap tahun itu buat apa? Buat kebutuhan anjing aku nyaman, enggak. Sampai segitunya aku menyayangi dia, jadi aku anggap dia anak aku. Aku kehilangan 6 orang yang aku sayangi. Nggak ada 6 bulan. Itu habis-habisan. Mentalku habis banget rasanya. Kayak gitu. Terus iya. Jadi emang kayak yang gila, kayak ujian naik tingkatku kok seberat ini ya. Waktu itu aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya motor, dan motor tuh masih gonogini sama mantan aku. Diambil, mobil aku udah nggak ada, motor aku diambil, jalan kaki saya kemana-mana. Satu itu. Yang kedua, itu secara aset ya atau ekonomi. Yang kedua, uang yang aturan bulanan untuk makan berkurang 80% untuk aku bayar angsuran mobil yang tidak ada bentuknya di aku. Mobilnya masuk polisi. Yang ketiga, dihajar lagi mentalnya dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu lengkap banget, paket komplit, full compact. Itu full compact banget, yang dari berbagai sisi tuh aku dihajar habis-habisan. Itu kalau aku sama Bandeng Presto itu masih lunakan aku kayaknya. Itu udah bener-bener di titik terlunak. Kalau tadi kan bahasanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, kalau ini sekali sedih ini dihajar semua. Dapat semua segmennya. Iya gitu. Tadi kan sudah beberapa cerita tentang tadi, tapi ini masih kayaknya masih ada nih yang ditahan gitu sama Wak Asep ini. Ada lagi nggak kisah yang menyedihkan di luar itu yang menurut ini ngobrol kesedihan ya? Iya, aku bisa baca nih kayaknya benar-benar masih menahan, masih banyak yang ingin disampaikan. Jadi gini teman-teman, waktu COVID, waktu bener-bener lockdown itu, semasa aku pencarian sampai menemukan daster,
hidup aku susah banget teman-teman. Beneran deh, kalian nggak akan expect aku akan sesusah itu. Jadi aku pernah nggak punya uang, hampir dibilang berlimit banget. Hidup sebulan 200.000, 300.000. Bayangin aja dulu 200.000, 300.000 sampai mana gitu. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk nyetok beras. Aku masak, ya memang keseharian aku suka masak. Aku nyetok beras yang standarnya untuk pakan hewan, pakan ayam, pakan hewan ternak yang dia udah rucah, pecah-pecah dan baunya udah lain-lain gitu loh, tau gak sih? Nah, aku nyetok beras itu dulu seharga 5.000 per kilo. Aku nyetok sekitar 25 kilo, 20 kilo untuk minimal aku kalau nggak ada lauk, aku ada nasi untuk makan gitu. Nah, waktu itu dengan target 200 sampai 300.000 per bulan itu kan beli lauk kan jelas tidak mungkin ya untuk 1 bulan. Jadi aku hanya membeli bumbu kayak garam, gula secukupnya, bawang-bawangan. Ya karena aku tidak bisa bertani bawang-bawangan dan di area aku tidak mensupport ada sawah bawang-bawangan. Jadi aku harus beli itu. Dan untuk material lauknya itu aku biasanya dulu bisa dibilang mencuri, teman-teman. Aku harus mencuri di kebun orang yang sekiranya ketika aku lihat, oh ini hasil kebunnya banyak nih gitu. Jadi aku akan mengambil di situ. Kayak misalnya jantung pisang, kan pohon-pohon pisang banyak dan tumbuhnya dia sembarang gitu. Dia ditebang akan tumbuh tunas lagi, ditebang tumbuh tunas lagi. Jadi tidak perlu effort atau uang untuk menumbuhkan pohon tersebut. Aku ngambil jantung pisang, mangga muda, terus pisang muda, pisang yang belum mateng gitu, belum masak aku potong sama teman aku ngeluting kami sebutnya. Kami meluting. Itu setiap jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jam 1 pagi siap prepare, ambil pisau besar, ambil slayer, ambil kresek ya kan. Kita udah kayak mau berburu di hutan nih. Jiwa-jiwa Kalimantan. Berarti seandainya yang penonton sini ada nanti yang punya pisang itu, ya mohon hati-hati. Minta dihalalkan aja. Ya tolong direlakan saja teman-teman. Karena itu masa sulitnya manusia kan beda-beda. Okay. Masa sulit banget ya. Itu juga karena nggak hanya hidup sendiri kan ya? Ya, aku menghidupi itu tadi, teman-teman kontrakan aku. Kami meluting, kadang kubis, kita beli kubis yang udah sisa, tau kan sih yang harga 2.500 kubis yang gede itu kami tumis teman-teman. Yang penting ada rasa asin dan kuahnya untuk kita makan. Dan makanan termewahku saat itu adalah, lauk termewahku saat itu adalah selama 3 bulan, tempe. Itu udah kayak daging rasanya buat aku. Karena apa? Kita bisa dibeli dan harganya masih murah teman-teman. Oke. Gitu. Ini karena terkait tentang tadi kan cerita bahwa ada keturunan Banjar sama Bantul juga. Yeah. Ini kan mungkin ada yang bertanya nih, masa sih gitu kan? Karena kan orang taunya yang namanya dari Banjar ya pasti bahasa banyak. Banjar, ya. Selain harta gitu, bisa dibilang nggak mungkin dia nggak sesusah itu gitu. Nah itu keluarga juga kan di sini ada gitu. Mungkin ada yang bertanya kok segitunya sih Wak Sevin sampai nggak mau minta. Mungkin bahasanya sekarang ya. Karena ada orang tua. Karena ada orang tua. Apa susahnya gitu kan? Jadi gini teman-teman, prinsipku adalah dulu aku terlahir dari keluarga yang mampu banget. Terus sampai akhirnya perekonomian keluargaku hancur. Aku nggak bisa bilang down lagi, hancur. Aku ada di taraf keluargaku tuh miskin, di taraf perekonomian miskin. Sampai beli odol aja nggak bisa. Nggak bisa. Itu odol paling murah yang 4.000 yang segini tuh nggak bisa. Dan aku berinisiatif, aku menanamkan di diriku, aku hanya akan ketemu orang tuaku ketika aku membawa berita bagus. Orang tuaku nggak perlu tahu, saudaraku nggak perlu tahu prosesnya, sakitnya. Itu biar aku. Jadi aku nggak pernah teman-teman yang namanya mengabari orang tuaku, ma aku sakit, bah aku nggak punya uang, ma aku nggak punya uang. Itu bukan Sevin banget. Karena apa? Aku pendendam. Aku dendam dengan keadaan ekonomi keluargaku seperti itu. Aku tidak mau menjadi sesuatu hal yang keruh ketika datang. Gitu loh. Jadi aku pengen ketika keluargaku memang keadaannya sudah keruh, keluargaku keruh, suasana keluargaku keruh, aku datang ada menjadi lenteranya. Oh. Ternyata filosofi hidupmu ini lebih dari apa yang kubayangkan. Gitu. Karena perjalanan, ya mungkin setiap orang itu bijaksana itu tidak harus didapatkan di buku, ya kan? Untuk menjadi bijaksana itu ternyata emang, ya emang
pengalaman pahit, kemudian yang diterjemahkan atau yang dimaknai menjadi suatu Seni terapan. Iya. Menjadi itu yang mungkin perlu banyak belajar gitu. Nah, tadi kan sudah banyak juga ya terkait kalimat motivasi itu tanpa sadar saya lihat muncul aja tiba-tiba karena memang pengalaman pahit ya. Kayaknya mantra dulu lah ya. Oke, boleh. Biar nggak sepaneng nih. Iya, biar gak sepaneng nih. Kalau makin lama-lama kan kita juga butuh ice breaking. Ice breaking. Ini dari aku atau dari kamu nih? Dari Wak Ilham aja deh. Oh, dari Wak Ilham. Aku ngikuti aja followers. Unade. Unade. Oh, iya. Aduh. Ya itu mungkin siapa tahu besok jadi ada yang suka nyanyi kan bisa. Unade. Walaupun itu muncul. Kirain unagi. Alias ikan sidat. Sebenarnya cuma ikan sidat kalau di Indonesia. Tapi kata kerennya unagi. Nah, ini ada satu yang tadi pembahasan pengalaman down ya sampai ke mental juga down. Itu kayaknya menarik untuk dipertanyakan lagi. Karena pernah mengalami itu, pertanyaannya apa yang akhirnya membuat kamu sembuh dari itu, bahasanya mentas dan berdiri kembali gitu. Kalau aku ya teman-teman, penyakit mental itu emang penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan karena nggak ada obatnya selain diri kita sendiri. Obatnya waktu itu adalah anak-anak aku, anak bulu, kucing dan anjing aku. Karena mereka itu selalu mengalirkan kesetiaan, hal-hal yang positif. Mereka tahu mereka bisa menyerap bagaimana aku sedih, bagaimana aku senang. Sampai pernah waktu itu latihan, aku nyekolahin anjing aku, latihan kepatuhan, agility, ketangkasan. Aku tuh radang, cuman tenggorokan aku yang sakit kan, tapi badannya masih oke, masih bisa. Itu dia nggak mau gerak sama sekali. Itu energinya ngalir di talinya. Dia bisa merasakan aura ya. Jadi setiap aku sakit, dan itu nggak cuma satu kali. Setiap aku sakit dia sakit. Dia nggak mau makan, dia apa? Even aku cuma demam, flu, batuk, nggak mau. Sekuat itu chemistry-nya. Nah itu yang membuat aku yang motivasi aku untuk ternyata aku tuh dianggap ada gitu loh. Karena banyak kejadian-kejadian bunuh diri dan lain sebagainya itu karena dia merasa kosong hidupnya. Dia merasa hampa, dia nggak merasa bahwasannya ada yang perlu dia perjuangkan. Nah di sini aku memperjuangkan anak-anak aku memperjuangkan keluarga aku yang udah susah payah membesarkan aku sampai sedemikian rupa. Dan ketambahan juga aku kandas di percintaan, ada malaikat datang gitu. Itu mensupport aku juga. Jadi kebetulan orang ini orang yang tepat gitu loh. Kita akan hidup, tumbuh, berkembang dengan cepat di lingkungan yang tepat gitu. Jadi itu obatnya. Obatnya di situ ya. Berarti dalam konteks orang-orang yang sekarang misalnya merasa kayak wah hidup nggak ada gunanya lagi, aku pengen bunuh diri, itu sebenarnya masih banyak contoh orang yang bangkit justru lebih melampaui dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Iya, karena sebenarnya seperti itu orang-orang yang kosong. Makanya jangan diintimidasi. Kembali lagi jadi support. Tanyain kamu kenapa sih? Tanyakan alasannya, kamu kenapa bisa seperti ini? Kok kamu bisa merasa seperti ini? Misalnya jawabannya A sampai Z nih, apapun case-nya. Enggak, kamu masih punya kita. Gitu terus. Karena apa? Kalau di psikologi kan doktrinasi itu ketika kita mengucapkan sebuah kalimat yang sama lebih dari 3 kali, itu sebenarnya sudah masuk doktrinasi atau brainwash. Dengan mengucapkannya dengan penuh keyakinan ya teman-teman. Deeply gitu. Ketika kita menyalurkan sesuatu hal yang mendoktrinasi ini, kita bisa membantu sebenarnya sifatnya. Bukan mendoktrinasi dengan konteks negatif, tapi konteks positif kita juga harus lihat gitu loh. Aku pengen mendoktrinasi orang ini untuk bisa yakin, bangkit, mempunyai semangat, mempunyai gairah seperti apa. Jangan kosong, karena yang namanya kosong itu pasti dingin. Ketika dingin, manusia cuma akan mati. Gitu, karena semua manusia itu perlu kehangatan. Nah itu tugas kita untuk menghangatkan.
Memang lingkungan ya. Pak, ini Mbak. Nanti coba aku bakar. Pakai bensin enggak? Pakai bensin. Ke Bali aja kita nggak beda. Nanti banyak daster nanti diselimut pakai daster. Daster nona bahannya kan lembut nih. Iya, promosi dikit ya, Pak. Mungkin bisa dicantumin nanti. Ya, Boleh. Nanti tetap dicantumkan. Iya. Jadi biar orang misalnya, ya namanya daster sih kayaknya kebutuhan ya. Kebutuhan banget. Tapi udah ada produk daster untuk cowok belum sih? Aku takut melawan arus ya teman-teman. Karena di Indonesia ini dia tuh sudut pandangnya tuh agak lain memang. Jadi aku masih takut ketika aku mendistract itu, mencoba melawan itu tuh aku takut menjadi sasaran bual-bualan. Soalnya teman saya banyak yang mau beli. Nah, ini terkait keluarga ya. Kamu anak keberapa, Pak? Aku anak kedua. Anak kedua. Berarti Perempuan masih ada sendiri. kakak? Ya, perempuan sendiri. Oh. Aku punya Adik? 1 kakak, 2 adik. Oh, masih punya adik. Ya. Ya, berarti Tapi meninggal 1 jadi tinggal 1 teman-teman. Oh, Ya. adik yang ya. Adik habis aku persis yang meninggal, tinggal yang terakhir. Hmm. Yang keempat. Yang ketiga meninggal. Ya. Berarti sebagai ya kalau anak kedua itu posisinya tetap dia sebagai kakak juga karena Iya, adiknya ada kakak. 2. Itu kalau bicara tentang keluarga ya. Bagaimana kamu mendeskripsikan keluarga itu? Ini agak filosofis sebenarnya. Iya. Tapi biar agak serius. Aku mendeskripsikan keluargaku adalah sebuah berlian di antara air yang keruh. Jadi dia akan tetap bersinar, dia akan tetap hidup, dia akan tetap mahal. Walaupun di tempat yang tidak layak. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, mereka tetap berharga buat aku. Dan itu yang harus aku pertahankan. Kan orang tuh berlomba-lomba ya. Di situ ada berlian, yuk sampai rebutan, saling bunuh dan lain sebagainya. Itu yang akan aku lakukan untuk keluargaku. Aku akan mempertahankan apa yang sudah aku miliki selayaknya berlian. Itu punya aku, asetku. Jadi nggak bisa orang menyentuhnya atau merebutnya bahkan. Buat nyentuh aja harus izin sama aku. Boleh nggak nih? Kalau mau nyentuh, spesifikasinya tanganmu bersih nggak? Kau punya penyakit nggak? Kau punya yang bisa merusak si berlian ini? Jadi gitu, berlian di dalam air yang keruh. Berarti keluarga sangat mahal ya. Makanya Mahal harta yang paling berharga. Iya, jadi agak karaoke dikit ya. Iya. Tapi selain tadi kamu penyayang binatang, Iya. menurutku itu juga perlu juga dilihat dari sisi orang yang ketika mengalami mental disorder ternyata salah satu solusinya dia punya teman ya. Teman itu ya bisa jadi sekarang manusia memang agak-agak susah nih kalau misalnya kita percaya ternyata dia gini, justru yang paling setia kadang binatang ya. Iya. Konteks ini. Menurut aku ketika aku mendapatkan pilihan, kamu pilih manusia atau hewan? Aku pilih hewan, teman-teman. Walaupun aku pernah ngomong kayak gitu dan dibantah sama temanku yang ada di luar negeri karena mungkin pemikiran mereka berbeda dan terlalu kompleks ya. Aku dibilang gila, aku dibilang apa? Aku nggak peduli. Karena cuma hewan yang nggak bisa nyakitin kita. Mereka hanya mengikuti naluri. Manusia dikasih naluri, di sel. Iya kan? Iya, benar. Jadi hewan itu tidak memiliki akal. Manusia dikasih akal, dipendem jauh-jauh jadi ubi. Jadi gimana dong? Jadi lebih mahal yang mana? Hewannya. Lebih itu sebenarnya kita tarik secara filosofis aja ya teman-teman. Itu cuman analogi aja. Gitu. Tapi untuk esensinya itu yang harus kita petik. Iya. Itu nggak lebih rendah daripada hewan. Itu aja. Jadi ini kan berdasarkan pengalaman dan bisa disepakati bisa tidak ya. Iya. Namanya kita setiap orang kan punya pengalaman. Disclaimer aja. Ya, siapa tahu orang lain mungkin tidak mengalami pahit dalam berurusan dengan manusia gitu, nggak pernah, sehingga dia berpikir kayak manusia bagi dia binatang belum menemukan lah sosok, binatang yang mungkin jadi temannya. Ya. Yang wajib dari rasa adalah luka. Itu pedomanku. Jadi ketika teman-teman belum memiliki luka, belum merasakan luka, maka teman-teman nggak akan tahu namanya nikmat. Teman-teman akan selalu lepas saja tidak mensyukuri apapun. Jadi yang wajib dari rasa adalah luka. Jadi ketika teman-teman masih dikasih rasa sakit, masih dikasih luka, bersyukurlah teman-teman bahwa teman-teman setelah ini akan menerima kenikmatan, akan merasakan kenikmatan. Oke.
super mie sekali. Yang wajib dari rasa adalah luka. Sehingga luka itu jangan kita anggap sesuatu yang akhir ya. Karena setiap luka pasti akan sembuh dan akan justru lebih baik dari sebelumnya hidup, asalkan Kita percaya dan berjuang ya. Betul. Jangan lemah ya. Jangan cuma rebahan. Nah, ini soalnya beda ya. Obrolan sama orang yang lemah mental sama yang kuat mental kan beda. Kalau yang lemah mental dari tadi itu udah nangis-nangis ya. Kalau Asep ini kan beda. Walaupun dia ceritanya pahit tuh, aku seperti masih melihat tegar gitu di pikirnya. Itulah yang disebut apa tadi? Yang Teguh Mario Tegar. Jadi Mario Tegar. Tapi baju ini memang suka ya dari motif-motif macan gitu. Iya, karena aku suka kucing. Aku tulis di bio aku di WhatsApp itu aku mama cats. Iya, Gitu. kebetulan saya juga punya celana macan. Bisa collab? Makanya saya lihat kalau orang pakai baju macan itu kayak wah ini pengen dipakai tapi nggak pakai. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kita mendoakan semoga Pak Sevin dan kita semua yang ada yang menonton maupun yang ada di sini sukses selalu, Amin ya Allah. kuat selalu, Amin. tanpa mengelak dari sesuatu yang pahit. Tetap Dan kita jalani. menerima dan berdamai itu yang paling penting. Apapun terima aja, damai aja. Tetap kita rasakan tapi kita kuat. Ya, let it flow. Gua dengarkan suaranya sangat bagus. Let it flow, let it flow. Terima kasih banyak Mas Sevin atas waktunya. Terima kasih Wak Semoga Ilham. setelah ini kita bisa menyambung lagi podcastnya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di Bol Cerit. Boleh? Cerita. Iya. Gak imut-imut gitu jadinya. Aduh.